Istri saya ini kan orang Manado, saya orang Jawa. Saya pikir masih pacaran, dia masaknya cuma bisa Indomie goreng, super mie. Lama-lama, saya punya rambut ini keriting. Lama-lama aku bisa jadi orang Papua. Lama-lama istriku bisa panggil kakak. Semangat kakak. Lalu suatu saat, akhirnya kami menikah juga. Nah, saya mau ceritakan obrolan saya sama istri pada waktu malam pertama. Obrolannya aja saya ceritain, bukan adegannya. Saya cuma bilang obrolannya, bukan adegannya. Ini pikirannya anak arsitek ini bahaya ini. Jangan melahirkan arsitektur yang bagus ini. Dia bilang begini, Papi tidak menyesal kawin dengan kita. Kita bilang, ya Pak Su, kita kok nggak bisa masak. Papi tahu kan semenjak pacaran cuma Indomie goreng, super mie goreng. Kita masak airnya gosong. Entah wangsit dari mana kita bilang, nggak apa-apa, Mami nggak bisa masak. Buktinya banyak food court di mall untuk membuktikan nggak semua perempuan bisa masak. Lalu gara-gara saya menerima dia apa adanya. Biasanya kalau kita menerima seseorang apa adanya, dia berubah. Dia mulai belajar masak. Ya telur. Saya pulang dari ngajar dari kampus, ada pecahan telur di pintu masuk, bawang putih di meja tamu, kulit terong di sini. Di kamar depan ada kulit bawang, ada rica di sini. Memang dia lagi belajar masak, tapi itu berantakannya kemana-mana. Hari ini dia bisa masak, tapi dia cuma bisa masakan Manado. Dia bisa masak tapi bukan juru masak, itu maksud saya. Masakan Chinese food nggak bisa, masakan Jepang nggak bisa, makanan Eropa nggak bisa, tapi dia bisa masak. Nah, Yesus itu bukan juru pindah, dia juru selamat. Bukan hanya menyelamatkan urusan neraka, amin. Tidak menyelamatkan banyak hal, termasuk menyelamatkan kampung tengah pembicara siang ini. Saya butuh juru selamat. Kode-kode sedikit kan. Itu kalau pembicara jam terbang kelas tinggi itu kode-kodenya halus. Lendennya mulus gitu. Juru selamat, amin. Kita semua butuh juru selamat, namanya Yesus Kristus. Tepuk tangan. Itu Bapak Saudara. Terakhir balik lagi saya bilang, berdasarkan survei studi ilmu agama dunia, agama Kristen itu nomor 1. Kenapa? Karena juru selamatnya, umatnya memanggilnya Bapa, nomor 1. Ranking nomor 2, yang umatnya memanggil Tuhannya dengan panggilan Om, yang botak itu, Om. Yang Tuhannya paling jauh yang dipanggil pakai Toa. Tahu bikin kuat aja. Jadi kalian punya Bapa surgawi, amin. Untuk menunjukkan you are not orphanage. Kalian tidak yatim piatu. Yang dari luar pulau, engkau punya Bapa surgawi di Unima ini, amin. Engkau punya keluarga yang baru. Tepuk tangan dong, keluarga yang baru, teman yang baru, amin. Siapa tahu ada cinta lokasi di sini. Saya sama istri saya cinta lokasi di kampus. Saya nembak tahun 2000, dia nyatakan iya tahun 2007. Tahu alasannya kenapa? Ini memang saya suka Jawa Manado. Nah, istri saya benci sekali orang Jawa. Jangan terlalu benci. Benci itu benar-benar cinta. Oh, sekarang dia kena asap dia. Orang Jawa dia. Kemarin dia kesaksian di Komsel. Kemarin hari Kamis. Iya. Makanya jangan terlalu benci, dibilang sama jemaat kami, jangan terlalu benci. Ini saya kayak suami saya, orang Jawa. Yang satu ojo lali, yang satu ojo. Yang satu ojo lali itu ojo. Tahu ojo ya? Nanti tanya lah. Ya, dan saya percaya mungkin ada cinta lokasi, ada CLBK, cinta lama belum kelar ya. Kok bisa terjadi? Jadi selamat datang di keluarga baru, tapi saya ingatkan engkau punya Bapa surgawi, amin. Kalau engkau nanti sedih menjalani perkuliahan selama 4 tahun, lihat aja langit. Langit ini juga dari langit ini dulu keluar, inilah anakku yang kukasihi. Jadi engkau dikasihi Bapa tanpa syarat, amin. Tapi kuliah yang baik, tunjukkan sama orang tuamu. Kalau bisa kuliah cepat selesai. S1 saya itu 3 tahun. Saya itu semester akhir,
semester 6 sudah ngajar, bayangkan. Belum wisuda, bayangkan. Karena dulu saya gila, kan saya bilang tadi punya mimpi besar. Masa sih saya ingin buktikan mahasiswa boleh jadi dosen bahkan sebelum skripsi. Tanya itu di Universitas Kristen Immanuel. Saya itu semester 6 ngajar. Ngajar teman saya sendiri. Memang dulu saya bilang nggak ada otak betul. Saya itu thinking without the box. Orang lain out of the box, saya without the box. Boxnya udah saya jual, nggak tahu buat bayar kos. Kenapa? Saya percaya kalian akan menjadi arsitek yang hebat. Amin. Yang sudah jago arsitek, tolong kasih arsitek gratis untuk rumah saya ya. Nah, ragu ya. Dan saya senang teman-teman berkenalan. Nanti kita bisa kenalan lagi di dunia maya. Saya punya Facebook, Twitter, ya Instagram. Saya itu lebih nyata di dunia maya dan di dunia lain ya. Saya itu dua dunia itu lebih nyata ya. Makanya, saya kalau sama Ibu Kaprodi kalian ini cepat, cepet gitu. Ibu Kaprodi ini juga pertemuannya di udara terus gitu ya. Pokoknya ini ya PTB ini keren ini. Facebooknya kencang gitu ya. Dan arsitek dan teknisi pun ini saya percaya kita bisa kenalan nanti. Kalau yang misalkan selama kuliah yang dari luar pulau nggak ada teman ngobrol curhat, boleh main-main ya. Kalau nggak ada duit ya boleh datang ke sama saya dan saya doakan supaya ada yang berkah gitu. Kalau saya ada duit saya kasih ya, kalau nggak ada saya doakan gitu. Ya, yang cewek-cewek juga jangan pacaran dulu yang cewek-cewek ya, jangan cari. Memang saya lihat ada cowok mahasiswa yang gagah juga, tapi nanti tahan kuliah dulu ya. Jangan cari cowok gagah ya. Ya gagah itu nggak jaminan kebahagiaan. Amin. Apalagi yang jelek toh ya. Kalau yang ganteng nggak jaminan kebahagiaan, yang jelek lebih parah. Tapi kita punya Bapak Surgawi. Tepuk tangan buat Bapak Surgawi. Jadi kesimpulannya, Yesus untuk dipercaya jangan ditanyai. Yesus masuk hati. Mari kita berdoa. Saya ingin mengambil waktu 1 menit untuk mendoakan adik-adik semua. Rencana Tuhan yang membuka pintu kau ada di sini. Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Kalau engkau berkata, Pastor, saya butuh topangan doa, saya rindu didoakan. Engkau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tidak usah maju ke depan, di tempat engkau duduk di situ. Tuhan tahu, Tuhan hadir. Saya butuh topangan doa, Pastor, dari seorang pendeta, dari seorang gembala, dari seorang hamba Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak usah malu, angkat tanganmu lebih tinggi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan ekonomi, juga kebutuhan mungkin aku nggak nyampe otakku, hikmatku nggak nyampe. Engkau akan diberikan dosen-dosen yang terbaik, teman-teman yang terbaik. Tuhan terlalu kreatif. Tuhan punya banyak cara untuk mengajari, mendidik engkau selama engkau kuliah di Unima. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika tanganmu terangkat, Tuhan tahu. Tuhan akan memegang tanganmu dan berkata, anakku jangan takut. Engkau punya aku, Bapa Surgawi. Kalau kau melihat bunga bakung, aku masih hiasi sampai hari ini. Burung di udara masih aku beri makan, apalagi hidupmu. Putraku yang tunggal aku berikan hati untukmu. Jika nyawa saja dia tidak menyayangkan, masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu selama engkau menempuh perkuliahan di Unima ini. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Kemiskinankah, ketelanjangankah, pedang maut, pemerintahankah, tidak ada yang bisa memisahkan. Engkau sudah menjadi satu dengan juru selamat. Ingatlah, engkau punya Bapa yang sangat baik. Keadaanmu mungkin tidak baik, perasaanmu mungkin tidak baik, tapi Tuhanmu baik. Percayai itu. God is good all the time. God is good. Tuhan selalu baik setiap saat. Ketika mau masuki semester 1, semester 2 dan sampai engkau wisuda, kau tidak hanya membawa kemuliaan untuk nama Bapamu, Bapa Surgawi, tapi juga kebanggaan orang tuamu, daerahmu. Setiap orang yang menaruh pengharapan di pundakmu. Dan bangsa ini membutuhkan goresan arsitek-arsitek dari alumni Unima ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap para dosen yang akan mengajar, sukacita ilahi, hikmat Tuhan di dalam nama diberikan berlimpah-limpah, dari rektor sampai yang paling bawah di dalam nama Tuhan Yesus. Rektor, dekan, kaprodi, kajun, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, biarkan hikmat Tuhan dicurahkan di setiap fakultas, setiap jurusan, setiap prodi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kampus ini jauh akan lebih dahsyat Tuhan. Bersama Yesus ada banyak hal yang besar. Kami punya mimpi yang besar. Kami tidak menggantungkan cita-cita kami setinggi langit. Kami ingin menggantungkan setinggi salib, karena ada Tuhan kami di sana. Ketika kami gagal pun ada yang memegang dan mengangkat kami lagi. Ketika kami jatuh ada yang mengangkat kami lagi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat, engkau dipegang oleh Tuhan.
engkau dibimbing oleh Tuhan. Jangan takut. Tuhan mencukupkan, Tuhan memulihkan. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan tempat tinggal yang terbaik, orang-orang yang terbaik, kelompok kerja terbaik, dan rekan sahabat yang baru terbaik. Selamat datang perkuliahan yang baru. Terima kasih untuk anugerahmu yang selalu baru, setiap hari, setiap tahun ajaran baru. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib.